Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita melaksanakan suatu kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini malam yang ke-9 ya Bu. Bentar lagi lebaran. Malam yang ke-7, 6 Ramadan sudah kita lewati. Alhamdulillah. Berbagai macam bentuk cobaan yang kita lewati. Dari panas terik, dari berbagai macam godaan yang lainnya kita lewati. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita ini, apapun yang kita lakukan, baik itu sifatnya yang berbentuk ibadah kepada Allah maupun sifatnya duniawi, pekerjaan, pasti ada yang namanya tujuan. Tujuan ini yang menentukan perbuatan kita. Mau ngapain, pasti ada yang namanya tujuan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika menghadirkan kita di dunia ini pasti ada tujuan. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan, apakah kamu mengira kami menciptakan kamu di dunia ini hanya sia-sia? Artinya apa? Ketika Allah takdirkan kita hadir di muka bumi Allah ini, pasti ada tujuan. Yang pertama, Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ini tujuan pertama kita hadir di dunia ini. Ayatnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi poin pertama, materi pertama, tujuan kita hadir di dunia ini tak lain dan tak bukan adalah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau yang sangat mulia, para sahabat dan tabi'in dan para ulama, ketika hadir bulan Ramadan, begitu bahagia mereka, begitu bangga mereka, begitu suatu yang sangat luar bagi mereka. Kenapa? Kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah lebih semangat dan lebih giat. Kenapa? Karena mereka tahu, karena ketika kita hadir di dunia ini tujuannya adalah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jangan sampai Ibu kita bagian dari orang-orang yang menyesal. Kapan menyesal? Ketika di hari kiamat. Kenapa menyesal? Tidak mengambil kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, kata Allah. Jikalau sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya, artinya orang-orang yang sudah wafat, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berkata kepada Allah, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya Rabb, kami telah melihat, kami telah mendengar, farji'na, mohon ya Allah kembalikan kami ke dunia ini salihan inna muqinun, untuk melaksanakan amal saleh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Maka beruntung kita, Allah masih beri kesempatan 1444 Hijriah ini. Mungkin ada jemaah kita yang sudah meninggal, yang sudah wafat, yang sama-sama tahun kemarin melaksanakan solat Qiyamul Lail, sama-sama kita melaksanakan namanya puasa Ramadan, buka puasa bersama, sama-sama kita melaksanakan sahur bareng, sama-sama melaksanakan yang namanya selesai Idul Fitri, apa nama istilahnya? Halal bihalal, saling mengunjung satu tempat lain. Tapi mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih berikan kesempatan kita tahun ini bertemu dengan bulan Ramadan, lalu kita bercanda gurau, saling duduk bersama, makan bersama. Masya Allah, tabarakallah. Begitu indah rasanya. Ini suatu yang wajib kita syukuri, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ditanya apakah ibadah itu mesti harus semangat, ya harus semangat. Kalau ditanya apakah capek melaksanakan salat, ya capek. Kenapa? Dunia ini tempat kita capek untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena hadiahnya apa? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira, kata Allah, kepada orang-orang yang melaksanakan salat tarawih, orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan, orang-orang yang melaksanakan amal saleh, tajri min tahtihal anhar. Kami siapkan mereka surga yang di bawahnya mengalir suatu sungai yang sangat indah. Dalam Quran surah Al-Bayyinah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Maka akan kami siapkan mereka yang namanya surga Adnan, yang di mana tidak terbayangkan oleh kita indahnya. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan amal saleh. Kalau namanya perlombaan atau suatu yang sifatnya sementara, contoh panjat pinang lah, kan luar biasa capeknya itu. Apalagi yang paling bawahnya itu. Kira-kira apa yang didapati paling atas? Paling sekitar ada 1 juta. Baskom, itu pun baskom dapatnya. Padahal yang di bawah, kalau kita foto Bapak Ibu, Masya Allah, tabarakallah, kesian kali dengan dia. Tapi begitu luar biasanya perjuangan yang didapati baskom atau uang 500.000 paling besar. Tapi luar biasa, minta nyawa rasanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak terbayangkan oleh kita nilai-nilai di dunia ini, indah kemewahan yang kita miliki di dunia ini, makanan yang kita makan kan enak tuan Bu kan? Begitu mau menyantapnya luar biasa. Tapi ketika kita melaksanakan amal soleh, yakinlah janji Allah pasti akan diberikan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Tujuan kita hadir di dunia ini adalah melaksanakan amal saleh. Yang kedua, tujuan kita hadir di dunia ini adalah menjadi khalifah, pemimpin. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam hadis Nabi Rasul mengingatkan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan apa yang kalian pimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 Allah mengingatkan kita Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, naro, dari api neraka. Artinya poin yang kedua ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin masuk surga, jangan sendirian. Bawa anak kita ke masjid, bawa istri kita ke masjid. Larang istri kita ketika dia melakukan maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena kita yang laki-laki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai si fulan, wahai seorang pemimpin, wahai seorang ayah, kenapa engkau biarkan istrimu membuka aurat? Kenapa kau biarkan anak perempuan membuka aurat? Kenapa kau biarkan anakmu tidak melaksanakan salat? Karena itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tujuan yang kedua kita hadir di dunia ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada anak remaja laki-laki yang sehat badannya, fisiknya sehat, kalau tak melaksanakan yang namanya puasa Ramadan, pasti yang kita lihat adalah anak siapa itu? Pasti itu pertanyaannya. Kenapa? Karena kembali kepada ayahnya, kembali kepada orang tuanya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala,
Kita berharap anak-anak kita ini terus kita bina, terus kita ajak ke masjid, jangan kita usir. Kenapa? Karena mereka yang menggantikan kita nanti. Apalagi Nabi menyampaikan hadis yang sering kita dengar, ketika kita sebagai seorang ayah wafat meninggal, yang kita harapkan adalah doa anak kita yang selalu dipanjatkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ini Bu ya, yang lama-lama. Nanti habis memori handphonenya nanti, tak cukup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dua poin ini yang menjadi kajian kita, bahwa tujuan kita hadir di dunia ini adalah pertama melaksanakan ibadah kepada Allah, yang kedua adalah untuk menjadi khalifah. Sampailah masanya nanti yang disebut dengan maut, kematian, maka kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.